Saudaraku, dunia tidak selalu indah yang kita bayangkan. Kadang ia memelukmu dengan hangat, tapi kadang juga ia menusukmu diam-diam. Dan di saat seperti itu, kita hanya bisa diam menahan luka yang tak terlihat oleh mata. Pernahkah kamu merasa seperti tidak punya siapa-siapa? Seakan semua orang menjauh, tidak peduli, dan enggan memahami. Rasanya seperti tenggelam dalam keheningan, meski dunia tetap bising. Kita berpura-pura kuat, tersenyum meski hati hancur, berjalan meski langkah gontai. Namun jauh di dalam dada, ada getar tangis yang hanya Allah yang tahu. Karena hanya Allah yang bisa membaca air mata yang tidak jatuh. Dunia tidak bisa memberi pelukan yang utuh. Dunia hanya bisa memberikan janji yang tak pasti. Tapi Allah, Dia tidak pernah berdusta. Cintanya tulus, pelukannya abadi. Lelah itu manusiawi, letih itu wajar. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat tidak tahu harus bersandar kepada siapa. Dan itulah saat Allah menginginkan kita untuk kembali kepadanya. Mungkin kita lupa selama ini bahwa ada satu zat yang tidak pernah menolak kita, walau kita datang dalam keadaan penuh dosa, penuh luka, dan penuh air mata. Allah tidak pernah bertanya, "Di mana engkau selama ini?" Saat kita pulang, Allah hanya menyambut dengan kasih sayang yang tak bersyarat, dengan ampunan yang luasnya melebihi langit dan bumi. Maka hari ini, jangan sembunyikan lukamu lagi, jangan simpan sedihmu sendirian. Bukalah hatimu untuknya. Biarkan Allah menyentuh bagian yang paling dalam jiwamu. Naskah ini untuk kamu yang merasa sendiri, untuk kamu yang selama ini kuat tapi hari ini ingin menangis. Untuk kamu yang ingin pulang tapi tak tahu bagaimana caranya. Mari duduk sejenak, tenangkan hati. Dengarkan kalimat demi kalimat. Semoga setiap kata menjadi jalan pulang dan setiap bait menjadi dekap hangat dari Sang Pencipta yang selalu mencintaimu, bahkan saat dunia menjauhimu. Dunia ini terasa asing. Saudaraku, pernahkah engkau merasa asing di dunia yang katanya tempat tinggalmu? Di tengah keramaian hatimu sepi. Di tengah tawa manusia, jiwamu menangis. Tidak ada yang benar-benar mengerti jeritan dalam batinmu, kecuali Allah. Kadang dunia tampak begitu keras, seperti tak menyisakan ruang untuk menangis atau bersandar. Hati ini ingin menjerit tapi tidak tahu kepada siapa. Semua terlihat sibuk dengan urusannya sendiri. Kejamnya dunia bukan hanya karena derita yang datang, tapi karena hilangnya makna kasih sayang antar manusia. Tidak ada lagi pelukan tulus. Semua serba transaksional, serba tuntutan. Dan di saat semua berpaling, kita baru benar-benar sadar bahwa satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Allah. Tapi sayangnya, kita sering lupa padanya, justru saat dunia sedang baik. Ketika hati mulai merasa perih, ketika air mata jatuh tanpa suara, maka itulah panggilan Allah untuk kembali. Dunia memang tak bisa menjadi tempat sandaran. Dunia hanya ujian. Dunia tidak selalu adil. Bahkan seringkali ia tampak condong kepada yang zalim dan menindas yang jujur. Tapi itulah kenapa akhirat dijanjikan sebagai tempat keadilan yang sejati. Hati ini sering salah sangka, mengira dunia adalah rumah. Padahal dunia hanyalah terminal, tempat menunggu keberangkatan ke negeri abadi. Kita bukan untuk menetap di sini. Dan dalam keasingan itu Allah mendengar. Dalam kesendirian itu Allah mendekat. Dalam kegelisahan itu, Allah menunggu kita memanggilnya dengan sepenuh hati. Maka jangan heran jika dunia mengecewakanmu. Itu adalah cara Allah memalingkanmu dari yang fana menuju yang kekal. Itu adalah cara Allah membuatmu kembali memohon. Dan dari titik kejatuhan yang paling dalam, seringkali justru lahir iman yang paling tulus. Sebab tidak ada tempat kembali yang lebih tenang daripada sujud dalam pelukannya. Ya Allah, tidak ada lagi tempat untukku mengadu selain kepadamu. Dunia telah menutup pintunya. Sahabat menjauh, harta mengkhianati. Semua yang pernah aku andalkan pergi satu persatu. Tapi engkau tetap di sana, tidak berubah, tidak pernah mengabaikan, walau aku sering berpaling. Engkau tetap mendengar, walau aku sering lalai menyapa dalam doa.
betapa banyak dosa yang telah kuperbuat. Namun Engkau masih beri aku nafas hari ini. Gunakan nada netral dan tenang, tempo sedang, dengan penekanan ringan pada kata penting. Betapa hina diri ini, namun Engkau masih izinkan aku melihat langitmu yang biru. Dalam jeritan malamku, aku hanya bisa menyebut namamu. Tidak ada lagi nama lain yang memberi ketenangan sepertimu ya Rob. Engkau yang maha mendengar saat dunia menutup telinga. Aku tahu jika bukan karena rahmat, aku sudah lama binasa. Jika bukan karena kasih-Mu, aku sudah lama tersesat dalam gelapnya dunia. Tapi Engkau terus menarikku kembali. Saat aku berkata, cukuplah Engkau bagiku. Hatiku sedikit demi sedikit pulih. Tidak langsung sembuh, tapi tenang. Karena aku tahu Engkau ada bersamaku, tidak meninggalkan. Dunia telah membuatku lelah, tapi kepadamulah aku pulang. Dekap aku dalam pengampunan-Mu. Bimbing aku dengan cahaya-Mu. Jangan biarkan aku tersesat lagi. Engkau maha penyayang, bahkan saat aku tidak pantas disayangi. Engkau maha pemaaf, bahkan saat aku lupa meminta ampunan. Engkau tahu isi hatiku yang rapuh. Aku malu, tapi aku juga rindu. Aku hina, tapi aku ingin dekat. Aku pendosa, tapi aku ingin pulang. Jangan tolak aku ya Allah. Dekap aku dalam pelukan rahmat-Mu. Dunia bisa meremehkanku, tapi Engkau tidak. Dunia bisa menghinaku, tapi Engkau selalu menutup aibku. Maka cukup Engkau bagiku ya Rob. Cukup Engkau saja. Aku takut ya Allah, jika dunia yang sudah gelap ini masih terus membawaku jauh dari cahaya-Mu. Aku takut jika kejamnya dunia menjadi sebab rusaknya akhiratku. Jika di dunia aku sudah jatuh, bagaimana nasibku di akhirat nanti? Jika di dunia aku tersesat, akankah aku mampu berjalan menuju surga-Mu? Aku takut mati dalam keadaan Engkau murka. Aku takut sakaratul mautku penuh penyesalan. Aku takut jasadku dibungkus kafan, tapi rohku tak Engkau izinkan naik dengan tenang. Dunia telah membuatku lupa, telah melalaikan langkahku, tapi aku ingin kembali. Aku tidak ingin akhirat menjadi musuhku, karena aku terlalu cinta pada dunia. Setiap malam aku menangis dalam diam, tak banyak yang tahu, tapi aku yakin Engkau tahu segalanya. Bahkan air mata yang tidak sempat jatuh pun Engkau catat. Aku takut bukan hanya pada neraka, tapi pada kehilangan wajah-Mu. Aku takut tidak bisa melihat-Mu saat semua mata menantikan Engkau pada hari kiamat nanti. Maka lindungi aku dari dunia yang menipu. Selamatkan aku dari akhirat yang penuh hisab. Jangan biarkan aku menjadi orang yang rugi dua kali, di dunia dan akhirat. Aku ingin Engkau bahagia melihatku di padang mahsyar. Aku ingin Engkau tersenyum padaku, bukan berpaling. Aku ingin Engkau berkata, "Hambaku, aku ridho-Mu." Maka bimbing aku hari ini, karena aku tidak tahu apakah besok masih ada. Bimbing aku karena tanpa bimbingan-Mu, aku tidak akan pernah selamat. Dunia ini penuh jebakan, tapi Engkau tempat perlindungan. Akhirat itu berat, tapi Engkau sebaik-baik pemberi pertolongan. Jangan tinggalkan aku ya Allah. Ya Allah, aku benar-benar tidak tahu lagi harus mengadu kepada siapa. Dunia seolah tuli terhadap jeritanku. Manusia seolah sibuk dengan perannya masing-masing. Aku merasa tenggelam di lautan ujian yang tak bertepi. Saat aku mencoba bercerita, tak semua mau mendengar. Bahkan kadang mereka hanya ingin menilai, bukan memahami. Maka aku sadar, hanya Engkau yang tidak akan menghakimi curahan hatiku. Di hadapan-Mu aku bisa membuka segala luka. Aku bisa menangis tanpa perlu ditertawakan. Aku bisa lemah tanpa harus berpura-pura kuat. Engkau satu-satunya yang mampu memeluk jiwaku yang rapuh. Dunia boleh memalingkan wajahnya, tapi aku tahu Engkau tidak pernah menutup pintu-Mu. Sekalipun aku datang dengan membawa dosa dan tangisan, Engkau tetap menyambutku dalam damai. Aku rindu bercerita denganmu di sepertiga malam.
Aku ingin kembali duduk diam di sajadahku, hanya untuk mengatakan, "Ya Allah, hamba-Mu datang lagi. Tolong hamba-Mu." Setiap detik dalam sujudku adalah bentuk permohonan. Meski kata-kataku terbata, Engkau tahu makna yang tersembunyi. Walau ucapanku tak tersusun rapi, Engkau tahu jeritan batinku. Manusia mungkin bosan mendengar keluhan, tapi Engkau tidak pernah jenuh. Bahkan Engkau mencintai mereka yang terus-menerus datang meminta kepadamu. Maka izinkan aku untuk terus berbicara kepadamu. Jangan bosan mendengarkan tangisku. Jangan Engkau jauh, sebab tak ada lagi tempat berpulang selain Engkau. Engkau adalah tempat mengadu bagi mereka yang tak punya siapa-siapa. Dan aku adalah salah satunya. Aku hanya punya Engkau. Itu sudah lebih dari cukup. Pegang erat tanganku ya Allah. Jangan lepaskan walau aku sering menjauh. Jangan biarkan aku hanyut dalam keluh. Sebab dalam doa dan pengaduan kepadamulah aku merasa hidup kembali. Ada saat-saat ketika dunia menampar begitu keras, dan satu-satunya yang bisa menenangkan adalah mengingat bahwa Allah Maha Pengasih. Dekapan pasihnya lebih lembut dari pelukan seorang ibu. Allah tidak pernah menyakiti. Bahkan ujian terberat yang diberikannya adalah bentuk cinta. Cinta yang menyadarkan, cinta yang menumbuhkan, cinta yang menyelamatkan. Terkadang hati kita keras, dan hanya dengan pukulan hidup kita kembali berdoa. Terkadang kita baru kembali saat semuanya diambil, tapi Allah tetap membuka tangannya. Tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa mencintai seperti Allah mencintai. Cintanya tidak pernah bersyarat, tidak pernah pura-pura, tidak pernah palsu. Dan aku ingin merasakan cinta itu lagi. Aku ingin dipeluk oleh rahmat-Mu. Aku ingin hidup dalam ketenangan, karena Engkau ada di sisiku. Walau aku telah berkali-kali melukai perjanjian taubatku, Engkau masih beri aku kesempatan. Walau aku mengulang kesalahan, Engkau tetap memberiku waktu. Itu bukan karena aku hebat, tapi karena Engkau Maha Baik. Itu bukan karena aku pantas, tapi karena Engkau Maha Pemurah. Dalam dekapan kasih-Mu, aku belajar menjadi hamba yang kembali. Dalam hangat rahmat-Mu, aku menyusun ulang hidupku agar tak lagi jauh dari-Mu. Ya Allah, aku tidak ingin hanya memeluk dunia, tapi kehilangan surga. Aku tidak ingin hanya mendekap harta, tapi kosong di hadapan-Mu. Maka peluk aku kembali dalam cinta-Mu. Jangan biarkan aku melepaskan genggaman itu lagi. Karena hanya dalam dekapan-Mu, aku merasa utuh. Ya Rab, aku tahu jalan kembali itu tidak mudah, tapi aku ingin merangkak dalam taubat. Walau luka, walau berat, aku ingin tetap melangkah ke arah-Mu. Tidak ada yang bisa membersihkan hatiku selain Engkau. Tidak ada yang mampu menyembuhkan selain rahmat-Mu. Maka tuntun aku ya Allah. Aku tidak malu pada manusia. Aku malu padamu, karena Engkau tahu segalanya. Bahkan aib yang tak tampak di dunia, Engkau mengetahuinya. Tapi meski begitu, Engkau masih membuka pintu ampunan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Engkau ampuni, kecuali mereka yang tidak mau kembali. Maka aku datang dengan air mata dan penyesalan, dengan luka dan pengakuan, dengan dosa yang telah lama membebani langkah-langkahku. Aku ingin taubatku Engkau terima. Aku ingin hidupku menjadi berarti kembali. Bukan karena dunia, tapi karena Engkau ridho padaku. Ya Allah, kuatkan tekadku untuk berubah. Jangan biarkan aku kembali ke kelam. Jangan biarkan aku ditarik oleh rayuan dunia. Dunia terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Akhirat terlalu abadi untuk dipertaruhkan demi kenikmatan sesaat. Biarkan aku hidup dalam kesederhanaan, tapi kaya akan zikir. Biarkan aku miskin harta, tapi berlimpah ridho-Mu. Karena di akhir hidup, yang aku harapkan bukan pujian manusia, tapi ampunan dan rahmat-Mu. Sebab Engkau sebaik-baik tempat pulang. Dunia tidak akan pernah benar-benar mengerti derita hati kita. Sebab dunia bukan tempat untuk memuaskan jiwa, tapi tempat untuk menguji keteguhan iman. Kadang orang menyalahkan kita tanpa tahu apa yang kita perjuangkan. Kadang mereka menghakimi
padahal tidak tahu betapa kita sedang berusaha bangkit. Maka jangan letakkan harapan pada dunia, letakkanlah harapan itu hanya pada Allah. Sebab Dialah yang tahu segalanya dan tidak pernah salah menilai. Aku pernah berharap pada manusia dan kecewa, tapi ketika aku berharap pada Allah, aku temukan ketenangan. Meski belum terkabul, tapi harapan itu menumbuhkan keyakinan. Dunia adalah tempat yang bising, tapi hati yang dekat dengan Allah akan tetap damai, walau dalam keramaian atau kesunyian. Jangan paksa dunia untuk mengerti, karena tugas kita bukan membuat dunia paham, tapi membuat Allah ridho. Dunia boleh mencemooh, tapi selama Allah mencintai, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dunia boleh membenci, tapi selama Allah memaafkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka cukup Allah sebagai penolongku, cukup Allah sebagai pembelaku, cukup Allah sebagai saksi dari segala derita yang aku lalui dengan sabar. Aku tidak butuh banyak pujian, aku hanya ingin satu kalimat darimu di akhirat kelak. Masuklah ke dalam surgaku dengan rahmatku. Maka aku akan terus bertahan ya Allah. Meski dunia tak mengerti, aku tahu Engkau selalu memahamiku sepenuhnya. Di antara semua tempat di dunia ini, tempat teraman bagiku adalah dalam sujudku kepadamu. Disitulah aku merasa tidak perlu topeng, tidak perlu berpura-pura. Sujud adalah pelukan yang tidak terlihat. Tangisan dalam sujud adalah bahasa yang paling jujur. Dan Engkau ya Allah adalah pendengar terbaik dari semua bisikan itu. Ketika dunia membuatku lelah, aku datang sujud. Ketika hidup kehilangan arah, aku kembali sujud. Disitulah aku menemukan rumah yang sebenarnya. Dalam sujud, aku tidak butuh pengakuan orang lain. Aku hanya ingin Engkau tahu bahwa aku kembali. Aku datang karena rindu, karena tidak ada tempat lain yang menenangkan selain hadirat-Mu. Sujud membuatku kecil, tapi justru di situ aku merasa besar di hadapan dunia. Karena aku tahu ada Zat yang maha besar yang memelukku dalam doa. Aku tidak ingin meninggalkan sujudku lagi. Aku ingin menjadikannya tempat berlindung, tempat berbicara, tempat menangis, tempat bersyukur. Sebab dunia ini penuh tipu daya, tapi sajadah itu jujur. Dunia ini penuh kepalsuan, tapi air mata dalam doa itu tulus. Maka izinkan aku sujud lebih lama. Jangan putuskan tali komunikasi ini ya Allah, karena hanya dalam sujud aku merasa pulang ke rumah. Aku tidak ingin rumah mewah jika sajadahku kosong. Aku tidak ingin dunia yang luas jika hatiku sempit dari zikir kepadamu. Ya Rob, jadikan aku hamba yang mencintai sujud, sebab disitulah aku paling dekat denganmu. Meski sering jatuh, aku tetap punya harapan. Meski sering gagal, aku tetap ingin kembali. Karena aku yakin Engkau tidak pernah menutup pintu untuk hamba yang ingin pulang. Aku tahu hidup ini bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang paling sering bangkit kembali menuju Tuhannya. Harapan adalah cahaya yang Engkau nyalakan di hatiku, agar aku tidak menyerah, agar aku tetap melangkah meski tertatih. Dan harapan itu bernama rahmat Allah. Harapan itu bernama ampunan Allah. Harapan itu bernama surga Allah. Maka meski dunia berkata aku hina, aku tetap berjalan. Meski manusia berkata aku kotor, aku tetap melangkah. Karena Engkau tidak pernah menutup jalan bagi siapapun yang ingin pulang. Bahkan seorang pembunuh yang membunuh 100 nyawa Engkau ampuni, karena ia ingin bertaubat. Maka bagaimana dengan aku yang hanya ingin mencintaimu? Ya Rob, aku tidak ingin hidup tanpa arah lagi. Aku ingin hidup dalam bimbingan cahayamu. Aku ingin Engkau tuntun setiap langkahku. Harapan ini adalah bahan bakar hidupku. Aku hidup bukan karena kekuatanku, tapi karena Engkau masih mengizinkan aku berharap. Aku percaya siapa yang berharap pada manusia akan dikecewakan, tapi siapa yang berharap pada Allah tidak akan pernah sia-sia. Maka jangan padamkan harapan ini ya Allah, karena hanya dengan berharap kepadamu, aku tetap bertahan hidup. Di akhir segala lelah, ya Allah,
Jika semua ini adalah proses menujumu, maka aku rela. Jika semua luka ini adalah caramu membersihkan dosaku, maka aku terima. Hidup ini terlalu singkat untuk berputus asa, terlalu pendek untuk membenci, terlalu fana untuk mencintai dunia melebihimu. Di akhir segala lelah ini, aku ingin satu hal, perjumpaan denganmu, melihat wajahmu, dan mendengar engkau berkata bahwa engkau ridho padaku. Biarlah dunia tidak mengenalku, biarlah manusia tidak mengingat namaku, tapi jangan engkau hapus namaku dari daftar hambamu yang engkau cintai. Aku ingin mati dalam keadaan mencintaimu. Aku ingin rohku pulang dengan menyebut namamu. Aku ingin kuburku dipenuhi cahayamu. Jika aku harus kehilangan segalanya di dunia, tidak apa, asal jangan engkau tinggalkan aku, karena kehilanganmu adalah kehilangan yang paling menyakitkan. Ya Rob, jika malam ini adalah malam terakhirku, maka terimalah aku dalam keadaan engkau ridho. Jika esok aku tak lagi membuka mata, maka ampuni aku sebelum engkau mengambilku. Aku ingin hidup yang sederhana tapi penuh makna. Aku ingin akhir yang damai karena engkau menyambutku, bukan akhir yang sia-sia karena aku melupakanmu. Maka peganglah hatiku sampai akhir. Jangan biarkan aku berpaling lagi. Dekap aku dalam rahmatmu hingga ajal menjemput. Dan bila akhirnya aku sampai kepadamu, izinkan aku mengucap satu kalimat yang selama ini kujaga dalam hati. Ya Allah, hamba-Mu pulang. Saudara seiman, hidup ini bukan untuk bertahan di dunia. Hidup ini untuk kembali kepadanya dalam keadaan bersih dan diridhoi. Dunia bukan rumah, melainkan tempat persinggahan singkat. Saat dunia membuatmu ingin menyerah, ingatlah bahwa engkau punya Allah. Saat manusia meninggalkanmu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah berpaling. Bahkan ketika engkau berdosa, Dia tetap menunggu. Jangan takut jika engkau merasa sendiri dalam kebaikan. Jangan malu jika engkau sedang menangis di hadapannya, karena justru itulah tanda bahwa engkau masih memiliki iman yang hidup. Hati kita bisa hancur, tapi Allah Maha mengobati. Jiwa kita bisa rapuh, tapi Allah Maha menguatkan. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Allah untuk sembuhkan. Kita boleh gagal di dunia, tapi jangan gagal di akhirat. Kita boleh kehilangan banyak hal di dunia, tapi jangan sampai kehilangan hubungan dengan Allah. Kemenangan sejati bukan ketika dunia memujimu, tapi ketika Allah meridhoimu. Kesuksesan sejati bukan saat engkau kaya harta, tapi saat engkau kaya takwa. Maka mulai hari ini, jangan biarkan dunia merampas hatimu. Jangan biarkan kebisingan dunia memekakkan suara lembut hidayah dalam hatimu. Kembalilah selagi Allah masih menunggu. Bangkitlah meskipun harus merangkak. Menangislah asal tetap mendekat. Jangan malu pulang kepada Allah. Karena rumah paling damai adalah ketika engkau berada di bawah naungan rahmat-Nya. Dunia akan pergi, semua akan berlalu. Tapi Allah, Dia tidak akan pernah pergi. Maka jangan tunggu kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa engkaulah satu-satunya yang kita butuhkan. Semoga naskah ini menjadi wasilah pengingat bagi kita semua, bahwa meski dunia menyakitkan, kita masih punya satu tempat kembali. Allah satu-satunya pemilik cinta yang tidak pernah berkhianat. Jazakumullahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.